Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, insiden terjadinya ambruknya di Pondok Pesantren Al-Husini Sidoarjo, Jawa Timur menjadi perhatian dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan agar adanya evaluasi secara menyeluruh terhadap bangunan-bangunan ponpes di seluruh Indonesia. Lantas pertanyaannya, bagaimana pengecekan satu persatu pondok pesantren oleh pemerintah? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama saya Windy Wellingtonia dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu kami juga akan hadirkan perbincangannya untuk Anda di mana hari ini 7 Oktober 2025 adalah 2 tahun tepat di mana perang antara Israel dan juga Hamas pecah, kemudian membuat Gaza Palestina semakin terpuruk hingga hari ini. Meskipun kita ketahui bersama bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sudah menyerukan untuk gencatan senjata, namun serangan Israel tak kunjung berhenti. Lantas pertanyaannya, apakah perdamaian di tanah Palestina ini akan segera terwujud? Itu juga yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, terjadi kecelakaan antara mobil jenazah dan sebuah sepeda motor di ruas jalan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 1 korban luka parah. Ya, inilah detik-detik kecelakaan antara sepeda motor dan mobil jenazah yang terjadi di Jalan Raya Aji Baranggubelak, Desa Dharma Keradenan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sepeda motor melaju kencang di Jalan Menikung dan terhempas jatuh hingga menabrak mobil jenazah dari arah berlawanan. Korban pingsan dan mengalami luka serius dievakuasi ke RSUD Aji Barang untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Identitas motornya bobokan, motornya Honda apa ya, motornya remuk buyar, setangnya tugel ya bocah ya wis gawe rumah sakit. Aksi perampokan terjadi di sebuah gerai BRI Link di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, pelaku menyerang karyawan sebelum membawa kabur senilai 20 juta rupiah. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria merangsek masuk ke dalam gerai BRI Link melalui pintu belakang. Pelaku yang beraksi seorang diri nampak menghantam kepala korban menggunakan batu lalu membawa kabur seluruh uang yang tersimpan di dalam laci. Kemudian dengan penuh keberanian, korban berteriak meminta tolong sembari mengejar pelaku. Warga pun beramai-ramai mengejar pelaku. Aksi dramatis penangkapan pelaku berakhir di area rawa-rawa tak jauh dari lokasi perampokan. Usai diamuk massa, pelaku kemudian diserahkan kepada kepolisian untuk menjalani proses hukum, sementara korban dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku penembakan yang menewaskan seorang petani bernama Karya di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil ditangkap polisi. Ya, saat kejadian korban sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya. Tiba-tiba saja pelaku dari arah belakang menodongkan senjata api dan menembak korban hingga tersungkur di jalan. Pelaku sempat melarikan diri usai melakukan pembunuhan hingga akhirnya berhasil ditangkap polisi. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sakit hati karena tidak dipinjamkan uang untuk membeli beras oleh korban. Pelaku juga kesal karena korban sempat mengolok-olok pelaku di hadapan teman-temannya. Sudah kami amankan. Mudah-mudahan sampai tujuan. Lanjut servis sudah kami amankan. Lanjut.
Ya, kami akan memperbarui informasinya. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Oki AKP Teguh Prakoso. Selamat malam Pak Kasat. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Kasat, dari informasi pelaku yang mungkin sudah digali oleh pihak kepolisian ini, apa saja sebenarnya motif yang digunakan oleh pelaku sehingga kejadian ini dilakukan terhadap korban? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi 6 hari sebelum kejadian, si pelaku datang ke rumah korban untuk meminjam uang sebesar Rp100.000. Namun demikian tidak dipinjamkan oleh korban. Yang selanjutnya korban malah mengejek pelaku di depan teman-teman lainnya, sehingga dari situlah pelaku ini sakit hati. Yang selanjutnya kemudian 6 hari setelah kejadian hari itu, tepat pada tanggal 6 Oktober 2025 pukul 7 pagi, kemudian si pelaku ini menunggu korban lewat. Kemudian pada saat korban lewat, dari balik mobil si pelaku bersembunyi, yang akhirnya setelah korban lewat, dari samping dilakukan penembakan yang mengenai dada sebelah kiri korban. Demikian, Mbak. Pak Teguh, dari mana pelaku mendapatkan senjata api, Pak Teguh? Ya, jadi hasil pemeriksaan kami pada tersangka mendapatkan senjata api jenis revolver yang diduga rakitan ini dari hasil mencuri. Nah, selanjutnya tempat pencurinya sedang kami dalami lebih lanjut, Pak. Baik, berapa lama Pak Kasat pelaku merencanakan ini semua? Dari keterangan saya kurang lebih 6 hari. Jadi setelah kejadian hari itu kurang lebih 6 hari ke hari kejadian, tanggal 6 kemarin. Lantas apakah dari pihak keluarga juga sudah mengetahui modus yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah sudah diintai sejak 6 hari yang lalu itu? Dari keterangan saksi lainnya belum ada petunjuk terkait dengan 6 hari sebelumnya, jadi tidak ada informasi apapun. Jadi setelah 6 hari itu barulah kejadian tanggal 6. Keterangan dari istrinya baru mengetahui setelah kejadian. Baik, terima kasih informasi yang telah Anda bagikan kepada kami. Kasat Reskrim Polres Oki AKP Teguh Prakoso. Sehat selalu Pak Kasat Reskrim. Kami ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi demonstrasi menolak eksekusi rumah adat Toraja Tongkonan yang berusia ratusan tahun di Pengadilan Negeri Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat masa aksi hendak membakar keranda mayat dan ban bekas di halaman kantor Pengadilan Negeri Makale. Namun polisi yang melakukan pengamanan merampas ban sesaat sebelum dibakar massa. Tindakan itu memicu kemarahan para demonstran. Situasi semakin memanas saat pihak pengadilan tidak menemui massa. Massa pun kemudian mencoba menerobos masuk ke kantor Pengadilan Negeri namun dihadang oleh petugas. Emosi massa mereda setelah pihak PN Makale memberitahu eksekusi Tongkonan ditunda, namun ketegangan kembali pecah setelah massa mengetahui bahwa penundaan eksekusi hanya bersifat sementara. Eksekusi rumah adat Tanah Toraja Tongkonan Kapun di Kecamatan Kura Tanah Toraja menuai kecaman dari masyarakat. Rumah adat berusia 300 tahun itu disebut tidak tercantum dalam objek perkara hukum, namun pihak Pengadilan Negeri Makale tetap akan mengeksekusi objek tersebut. Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang memasuki hari ketiga ini beragendakan pembuktian dari pihak pemohon, dalam hal ini Nadiem Makarim yang menentang penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan laptop Chromebook tahun 2019 hingga 2022. Dalam sidang pembuktian hari ini, tim kuasa hukum Nadiem membawa sebanyak 188 berkas dokumen yang berisi jurisprudensi dan audit BPKP. Tim pemohon juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana Profesor Khairul Huda.
Hairul Huda menilai penetapan tersangka kasus ini prematur. Seharusnya didukung 2 alat bukti yang relevan, termasuk hasil perhitungan resmi kerugian negara. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung menjelaskan penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum. Penyidik telah mengumpulkan 4 jenis alat bukti dan memeriksa 113 saksi serta audit BPKP yang menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara. Menteri Agama Nasaruddin Umar menemui Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Pertemuan 2 pejabat negara di Kabinet Merah Putih ini dalam rangka membahas pembangunan pondok pesantren yang belum memenuhi standar. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Muhaimin Iskandar untuk memeriksa struktur dan kekuatan bangunan di pondok-pondok pesantren. Instruksi Presiden ini disampaikan usai peristiwa ambruknya bangunan di lingkungan pesantren Al-Hosini Sidoarjo, Jawa Timur yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban jiwa. Kita memahami bahwa pesantren selama ini sangat menjaga independensinya. Sehingga kita ingin terus melakukan koordinasi agar pesantren mau beradaptasi untuk menanggulangi ancaman-ancaman rawan dari segi bangunan fisik. Atas perintah Pak Presiden itu saya akan terus mengambil langkah-langkah cepat, terutama memprioritaskan kepada pesantren-pesantren yang memang benar-benar sangat rawan untuk segera kita tangani. Saya beserta Pak Menteri Agama akan terus bekerja dalam hari-hari ini secepat-cepatnya. Kami melakukan pendataan terutama yang tua dan rawan untuk kita ambil langkah-langkah penanganan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya. Berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Memang pondok pesantren ini tradisinya itu ada satu hal ya. Masyarakat itu terlalu mempercayakan anak-anaknya kepada pondok pesantren, tapi tidak berbanding lurus dengan anggaran yang dimilikinya. Karena tradisi pesantren itu mungkin biasanya terlalu tawadu ya, dia istilahnya tadi Cak Iming itu mandiri ya. Nah sekarang ini kadang-kadang kan kita harus proaktif untuk mencari anggaran. Di dalam Kementerian Agama yang mengelola madrasah dan pondok pesantren, 95% sekolah yang dikelola Kementerian Agama itu adalah swasta. Mungkin berbeda dengan Dikti dan Diknas, 90% negeri, ya kan? Tanahnya, bangunannya, semua diselesaikan oleh negara. Tapi kalau pondok pesantren, ya 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu ya. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung lokasi ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Hosini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Kunjungan ini didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i, dan Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing. Sebelum meninjau lokasi bangunan yang ambruk, rombongan menuju kediaman pengasuh Pondok Pesantren Al-Hosini Kiai Haji Abdul Salam Mujib. Setelahnya, Menteri PU menuju lokasi reruntuhan bangunan yang di saat bersamaan masih berlangsung proses evakuasi jenazah korban oleh tim SAR gabungan. Dodi Hanggodo menyampaikan jika pemerintah saat ini masih fokus pada proses pencarian dan evakuasi korban yang tertimbun reruntuhan. Setelah proses evakuasi selesai, Kementerian Pekerjaan Umum akan memulai untuk melakukan langkah teknis dan evaluasi bangunan, termasuk bangunan di pondok pesantren di seluruh Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.
Jenazah dua santri korban ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur telah dikembalikan ke keluarganya. Keduanya langsung dimakamkan di kampung halamannya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga dua santri asal Surabaya yang meninggal akibat ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Firman, warga Garang Tembok, dan Agus Ubaidillah, warga Jalan Gresik Gadukan, dimakamkan di pemakaman umum Mbah Ratu, Kecamatan Morok Rembangan, Surabaya. Ayah Agus Ubaidillah, Ahmad Faiz, mengaku bertemu korban terakhir kalinya pada Sabtu pekan lalu. Meski keluarga merasa sangat kehilangan, namun mengaku sudah ikhlas dan tak akan menuntut pihak Ponpes atas musibah ini. Agus merupakan anak keempat dari pasangan Ahmad Faiz dan Herawati. Ia mondok di Ponpes Al-Khazini sejak lulus taman kanak-kanak, menyusul kakaknya Lukman Hakim yang lebih dulu menimba ilmu di pesantren tersebut. Kedatangan jenazah santri korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo disambut isak tangis keluarga. Puluhan warga mengantarkan korban ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dengan pengawalan aparat kepolisian dan BPBD setempat, jenazah M. Ali Robini yang telah berhasil diidentifikasi tiba di rumah duka. Sejumlah warga yang telah menunggu langsung menurunkan peti jenazah dari mobil untuk dibawa ke dalam rumah. Usai disolatkan, jenazah kemudian dimakamkan di pemakaman tidak jauh dari rumahnya. Selain itu, dua jenazah santri asal Sampang telah dikebumikan di rumah duka masing-masing. Dan total korban dari Kabupaten Bangkalan sudah mencapai 7 orang santri yang sudah diserahkan ke keluarga. Polda Jawa Timur akan menyelidiki tragedi ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini. Penyelidikan dilakukan setelah proses evakuasi dan pembersihan lokasi dinyatakan selesai oleh tim gabungan Basarnas. Proses penegakan hukum atas peristiwa ambruknya bangunan musola Al-Khazini yang menelan korban jiwa hingga puluhan santri akan segera dilakukan oleh Polda Jatim. Penyelidikan akan dimulai dari lokasi ambruknya bangunan Ponpes hingga kondisi TKP telah berubah. Perubahan di lokasi tidak akan menghambat proses hukum karena penyelidikan dan penyidikan tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al-Khazini memiliki penanganan yang berbeda. Hari ini merupakan hari terakhir pencarian korban di lokasi ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Langsung saja kami tanyakan kepada rekan Faisal Rinaldi di sana untuk perkembangan terbarunya. Silakan Faisal. Selamat malam Windy, Tiara dan juga pemirsa untuk update terbaru dari lokasi kejadian atau tempatnya di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk pantauan kami di pukul 6 sore ini bahwa situasinya di Pondok Pesantren Al-Khazini memang sudah tidak ada aktivitas apapun. Seluruhnya memang tadi sudah diselesaikan pada hingga sore tadi. Beberapa anggota dari kepolisian dari Direskrimsus Polda Jawa Timur tadi datang ke sini dan mengecek area lokasi kejadian. Untuk situasinya terkini kami ingin menunjukkan terlebih dahulu bersama juru kamera Muhammad Rafi bagaimana situasinya. Anda bisa lihat Windy dan juga pemirsa untuk akses menuju ke tempat kejadian atau area bangunan musola yang ambruk yang saat ini sudah rata dengan tanah, saat ini sudah ditutup dengan menggunakan terpal biru. Karena apa? Memang untuk lokasinya, Windy, Tiara dan juga pemirsa saat ini sudah disterilkan karena pihak kepolisian dari Polda Jawa Timur sudah melakukan atau sudah masuk ke tahap penyelidikan. Nah, untuk area ini juga bahwa nanti pihak dari BNPB tadi mengatakan bahwa nantinya akan melakukan asesmen untuk beberapa bangunan Pondok Pesantren Al-Khazini ini di sekitaran lokasi atau di sekitar bangunan musola yang ambruk itu untuk bisa dicek terlebih dahulu sebelum nantinya bisa menentukan apakah para santri ini bisa melanjutkan
proses pembelajaran di sini atau kapan? Karena menurut informasi yang tadi disampaikan, untuk proses belajar mengajar untuk saat ini para santri diliburkan terlebih dahulu dan juga para santri pulang ke kampung halamannya masing-masing. Sampai kapan diliburkan memang belum ada informasi lebih lanjut karena kita akan tunggu terlebih dahulu proses asesmen beberapa bangunan di lokasi kejadian agar tidak terjadi lagi kejadian serupa. Dapat kami informasikan pula, Windy, Tiara dan juga pemirsa, untuk proses evakuasi memang jika bisa kami ulas kembali sudah selesai sekitar pukul 10 pagi tadi, di mana tim dari SAR gabungan juga telah menyatakan bahwa total keseluruhan korban yang memang ditemukan dalam peristiwa ini berjumlah 171. 104 diantaranya ditemukan dalam keadaan selamat dan 67 meninggal dunia. Demikian Windy, kami kembalikan ke studio. Baik, Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR RI digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pajak yang dibayarkan malah digunakan untuk uang pensiun para wakil rakyat. Ya, ihwal tunjangan pensiun sebenarnya tidak hanya diberikan negara kepada DPR, tapi juga lembaga tinggi negara lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Tunjangan pensiun seumur hidup anggota Dewan Perwakilan Rakyat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, aturan pemberian uang sepanjang hidup itu berlaku untuk seluruh anggota parlemen, termasuk bagi mereka yang hanya terpilih 1 periode atau 5 tahun. Di tengah kondisi fiskal negara yang terbatas, benarkah hak pensiun politikus Senayan masih selaras dengan amanat konstitusi? Kebijakan pensiun seumur hidup ini itu memang menimbulkan beban fiskal yang sering dipandang publik itu tidak sebanding dengan masa kerja. Misalnya begini, dengan masa jabatan hanya 5 tahun gitu ya, mereka sudah memperoleh hak pensiun dari APBN sepanjang hidup. Nah, skema ini bisa dilihat menciptakan distorsi alokasi sumber daya. Karena anggaran publik yang terbatas. Itu kan pemerintah sering bilang begitu kan, uang kita terbatas gitu ya. Maka itu mestinya diarahkan pada prioritas-prioritas pembangunan yang lain seperti misalnya kesehatan, pendidikan, jejaring pengaman sosial, atau bahkan pembangunan infrastruktur. Sulit menemukan kata yang konklusif untuk menyatakan MK kabulkan gitu ya. Karena begini, Hakim Konstitusi yang akan dia tanyakan pertama adalah apa kerugian Anda dengan ketentuan ini? Oke. Untuk ketentuan yang dengan catatan ya, undang-undang mengatur anggota DPR memperoleh pensiun. Ya. Begitu ya. Tapi tadi di VT tadi terlihat betul bahwa undang-undang tidak spesifik mengatur nilai besaran pensiun. Nah, kalau mengenai besaran, tadi di VT itu aturnya di Peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah, kalau Menteri Keuangan, yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa Peraturan Menteri Keuangan. Dalam gugatannya, pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menghapus tunjangan pensiun anggota DPR karena membebankan negara. Dari hitung-hitungan penggugat, negara melalui APBN harus membayar uang pensiun para mantan anggota DPR sebesar 226 miliar rupiah setiap tahun.
Dalam gugatan kami, permohonan kami pun ada kami bandingkan dengan ASN, TNI, Polri, maupun lembaga instansi lainnya seperti Mahkamah Agung dan BPK. Mereka bekerja 10 sampai 35 tahun baru bisa mendapatkan pensiun. Puluhan tahun. Sedangkan DPR RI bekerja hanya sampai 5 tahun mendapatkan pensiun seumur hidup. Nah, ini sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat. Sekarang di dalam perhitungan saya pun beban APBN per tahun ya 226 miliar untuk membayar manfaat pensiun tersebut. Kita kalikan 45 tahun sejak diundangkan. Udah berapa triliun itu? Publik merasa bahwa tunjangan dana pensiun anggota DPR ini jadi semacam bentuk praktek ketidakadilan gitu ya, di mana anggota DPR yang mungkin hanya bekerja sekedap di satu periode mereka kemudian berhak untuk menerima dana pensiun ya. Saya membayangkan bagaimana kalau anggota DPR terpilih itu di usia 20 tahun dan dia hanya kemudian menjabat hanya satu periode ya. Itu artinya dia selesai menjabat sebagai anggota DPR itu di usia 25 tahun. Dan karena selesai menjabat satu periode itu, sejak usia 25 tahun itu, negara harus memberikan jatah pensiun bagi anggota DPR tersebut gitu ya. Jadi dari usia 25 tahun dan kalau dia meninggal di usia 80 tahun, berapa lama negara kemudian harus membiayai anggota DPR itu gitu ya dengan dana pensiun itu. Aturan mengenai tunjangan pensiun anggota DPR tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Dari pensiun seluruh pejabat tinggi dan tertinggi, itu undang-undangnya adalah nomor 12 tahun 80. Jadi undang-undang yang mengatur ini diatur di undang-undang tahun 80, dan undang-undang itu bunyinya tentang hak-hak keuangan pimpinan lembaga tinggi dan tertinggi negara. Masih bunyinya seperti itu. Nah, pensiun itu diberikan jadi bukan cuma DPR, semua lembaga tertinggi yang ada di Republik ini itu diatur dalam peraturan yang sama dengan hak dan aturan keuangan yang sama dan kewajiban sama. Jadi itu besaran pensiun itu besarnya adalah antara 6 sampai 75% dari gaji pokok. Gaji pokok anggota DPR ini saat ini sekitar 4,2 juta gaji pokoknya. Menanggapi gugatan publik, Ketua DPR Puan Maharani mengaku menghargai aspirasi tersebut. Namun, ia meminta semua pihak untuk merujuk pada aturan yang berlaku. Ya, kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturan yang kita lihat dulu aturannya. Maksudnya tidak bisa kita hanya berbicara kepada satu lembaga atau lembaga, tapi aturan ini kan menyeluruh, jadi kita lihat aturan yang ada. Undang-undang dasar kita itu tidak mengatur presidennya itu gaji berapa, wakil presiden berapa gajinya, menteri-menteri berapa gajinya, DPR berapa? Tidak ada satupun ini yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang mengatur presiden itu akan memperoleh salary. Itu diperdebatkan betul itu. Di kita itu baik pada waktu perdebatan maupun dalam Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar sama sekali tidak ada pengaturan mengenai berapa. Sebut saja bisa penghargaan terhadap presiden, misalnya berapa orang ini kerja sebulan kita kasih duit berapa, itu nggak ada sama sekali. Oke, tapi itu yang itu kenyataan faktual sekarang ini. Dan itu sebabnya tadi saya bilang akan jadi soal betul Mahkamah Konstitusi menemukan pijakan konstitusional untuk sampai pada keputusan yang konklusif. Pemirsa, pasca ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Hosini Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber sesaat lagi.
Nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Nih, tahu. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Insiden ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur telah menarik perhatian serius dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto secara langsung memberikan atensi khusus dan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peristiwa tragis ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo telah memerintahkan menteri terkait dan gubernur untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan infrastruktur. Ini adalah langkah proaktif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur atau gubernur untuk memberikan perhatian. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi bangunan-bangunan pondok pesantren yang dinilai berpotensi terjadi musibah ambruk. Saya sampaikan kepada masyarakat, khususnya para kiai, para tokoh-tokoh pesantren, cukup satu kali ini saja. Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup sekali ini. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini seharusnya menjadi peringatan keras dan tidak menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan. Lantas, seperti apa evaluasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap seluruh bangunan pesantren di Indonesia? Ya pemirsa, itu yang menjadi tanda tanya besar bagaimana sesungguhnya dilakukannya evaluasi satu persatu gedung di pondok pesantren di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Bersama saya sudah ada Pak Josia Irwan Rastandi yang merupakan pakar konstruksi bangunan dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Josia. Selamat malam Mbak Windy. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, sudah terhubung pula bersama kami Pak Ahmad Fahrul Rozi, Ketua PBNU. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Kiai, langsung saja kami ingin menanyakan menanggapi adanya perintah dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan dilakukannya evaluasi terhadap gedung-gedung di pondok pesantren di seluruh Indonesia, Pak Kiai. Ya, terima kasih. Kami mendengar berita itu dan kita positif saja. Artinya kalau memang pemerintah bersungguh-sungguh mau membantu peningkatan sarana di pesantren dan melakukan perbaikan-perbaikan, itu saya kira sangat positif dan kita sangat berterima kasih kalau itu memang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Baik, Pak Kiai, sesungguhnya dalam gedung ataupun bangunan yang dilakukan oleh pondok pesantren ini sifatnya secara keseluruhan apakah bersifat mandiri, Pak Kiai? Mayoritas pesantren itu membangun mandiri ya, jadi mereka mengumpulkan sendiri dana secara swadaya, baik dari kemampuan pesantren atau sumbangan masyarakat. Sehingga bangunan-bangunan itu memang banyak yang sifatnya seperti tambal sulam gitu ya. Sementara bantuan dari pemerintah itu masih sangat sedikit. Ya ada memang, tapi tidak semua pesantren bisa mendapatkan bantuan. Dan kalaupun ada juga tidak semuanya bisa dibantu pemerintah.
biasanya pemerintah juga ada mungkin sebagian pesantren yang mendapatkan bantuan. Tetapi secara umum pesantren itu dibangun swadaya sejak dulu oleh masyarakat, oleh kiai, oleh kekuatan organisasi yang menaungi pesantren tersebut. Dan rata-rata pesantren ini kan kuno ya. Kalau pesantren-pesantren baru itu saya lihat bangunan sudah bagus-bagus, sudah standar saya kira. Cuman memang pesantren-pesantren kuno yang sudah berusia di atas 50 tahun atau bahkan berusia di atas 100 tahun, mungkin ada bangunan-bangunan yang memang perlu direhab dengan baik. Saya kira demikian. Baik. Pak Kiai, tadi kami sudah menangkap poinnya. Pak Josia, ini menarik apa yang disebutkan oleh Pak Kiai Fahrur, bahwa pondok pesantren yang ada di Indonesia mayoritas ini memang merupakan pesantren yang tua. Artinya gedungnya pun juga sudah lanjut usia ataupun sudah tua begitu. Kita akan membahas bagaimana sesungguhnya tanggapan Anda tentang adanya tambal sulam tadi yang disebutkan. Ya, memang itu menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang khusus ya. Karena artinya kalau dikatakan tambal sulam, artinya itu tidak direncanakan dari awal. Jadi kita membangun boleh saja, artinya tidak sekaligus jadi, katakanlah satu lantai dulu, kemudian 2 lantai, 3 lantai. Tapi harus diingat bahwa itu harus direncanakan dari awal. Jadi baik pondasinya, tiang-tiangnya atau kolomnya, baloknya, segala macam itu harus direncanakan. Nah, yang bahaya itu kalau katakanlah misalnya kita memang rencana hanya untuk 1 lantai, kemudian kita naikkan jadi 2 lantai, tanpa adanya perkuatan pada bangunan yang sudah ada. Itu yang berbahaya. Nah, melihat dalam kondisi situasi insiden yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Husin ini, sesungguhnya apa yang menjadi kegagalan dari konstruksi? Ya, kalau saya lihat itu karena memang tidak direncanakan dari awal untuk katakan 3 atau 4 lantai, sehingga kapasitas tiang-tiangnya atau baloknya atau kolomnya itu juga ya kurang gitu. Ya, dia hanya direncanakan katakan untuk 2 lantai, tapi kemudian dinaikkan jadi 3 atau 4 lantai, otomatis bebannya kan bertambah. Nah, ini yang menjadi kegagalan. Nah, harusnya ya kita bicara harusnya bukan artinya menyalahkan ya, tapi seharusnya memang kalau katakan kita mau naikkan, itu perlu ada perkuatan, mungkin ada perbesaran kolomnya atau pondasinya juga mungkin perlu ditambah kapasitasnya sehingga tidak terjadi kegagalan konstruksi. Pak Kiai, kita ketahui juga bahwa peminat dari pondok pesantren ini semakin lama juga semakin banyak siswanya ataupun santrinya. Nah, untuk rencana pembangunan ini, apakah dilakukan dengan adanya rancangan yang benar-benar secara teliti atau seperti apa prosesnya dalam setiap pesantren ini, Pak Kiai? Jadi masing-masing pesantren itu beda Mbak ya, karena pesantren itu biasanya berdiri sendiri-sendiri atau tidak terkait satu sama lain. Ada pesantren yang sudah mempunyai perencanaan dengan baik, bahkan dikerjakan oleh insinyur. Ada yang pesantren itu yang sifatnya digotong royongkan masyarakat. Ada yang semua pakai tukang lokal, jadi sangat bervariatif gitu. Kalau pesantren-pesantren besar yang sudah maju, itu biasanya sudah memakai gambar, memakai desain, memakai perhitungan yang mapan, karena mereka punya uang yang cukup untuk membangun pesantren itu dengan persiapan yang baik. Tetapi beberapa pesantren yang mungkin di pedesaan dan di daerah-daerah yang mereka tidak mempunyai sumber dana yang baik, itu memang banyak yang melakukannya itu secara gotong royong, dan itu mungkin kurang juga perhitungan tukangnya, karena tukang kampung kan tidak punya pengetahuan yang spesifik ya tentang baja, tentang besi, tentang beban ya, itu mungkin bisa jadi ada kesalahan juga. Makanya kalau pemerintah memang mau melakukan evaluasi dengan memberikan bantuan atau pengecekan, saya kira itu tidak ada salahnya gitu. Pak Kiai, dengan adanya mayoritas bangunan ini yang bersifat kuno, apakah tiap bulannya atau jangka waktu tertentu ini ada peremajaan ataupun evaluasi dan juga maintenance terhadap gedung-gedung dan bangunan di dalam pondok pesantren itu sendiri, Pak Kiai? Ya
semua pesantren bisa melakukan itu ya. Ada pesantren yang sudah bagus dan bangunannya bagus, misalnya membangun itu dirobohkan dulu, dibangun lebih dari awal. Tapi ada juga yang menambal seperti itu biasa dilakukan di kampung-kampung orang-orang yang kurang pengetahuan terhadap masalah kekuatan bangunan ini, yang memang kadang kita juga prihatin. Makanya tidak sama, dan pemerintah belum punya standar ya. Jadi pesantren-pesantren itu dari kita ada 30.000 pesantren, itu tidak semuanya bisa diawasi oleh pemerintah karena rata-rata mereka sudah berdiri lama dan terus bertumbuh. Jadi pengawasan pemerintah memang belum maksimal untuk urusan seperti ini. Baik, Pak Josia, kita ketahui juga bahwa langkah dari pemerintah adalah dengan melakukannya evaluasi. Nah, tahapan untuk dilakukannya evaluasi ini untuk awal ini apa saja? Ya, untuk evaluasi sebetulnya perangkat peraturannya itu sudah ada. Artinya peraturan kalau katakan kita mau melakukan evaluasi terhadap bangunan yang existing, itu pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan standarnya, itu SNI 9273 dan 9274. Itu mengenai evaluasi dan rehabilitasi seismik untuk bangunan gedung existing. Nah, di situ sudah ada tahapan-tahapannya. Katakan kita harus lakukan pertama survei secara visual untuk melihat kondisi strukturnya itu seperti apa. Kemudian juga kita lakukan, katakanlah misalnya, ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kiai, ini kebanyakan kan swadaya masyarakat, mungkin dia tidak ada gambarnya ya, sehingga kita juga tidak tahu tulangannya itu, betonnya itu seperti apa. Itu kita bisa lakukan juga, kita bisa scan sehingga kita bisa tahu tulangannya seperti apa, besi betonnya itu ada berapa. Kemudian untuk betonnya ini seberapa kuat, itu biasanya kita coring, kita bor, kita ambil betonnya, kemudian kita tes. Artinya untuk prosedurnya itu sudah ada yang baku sebetulnya. Jadi itu tinggal diikuti saja. Tapi mungkin ini memang masih sangat jarang mungkin ya, yang bangunan-bangunan tadi yang sudah tua gitu ya, untuk dilakukan evaluasi, sehingga kalau ada endorse dari pemerintah atau bantuan dari pemerintah, saya pikir itu sangat baik. Artinya terhadap bangunan-bangunan ini kita preventif lah, kita bisa lakukan pencegahan supaya tidak terjadi lagi. Tapi memang cukup banyak, dan saya pikir mungkin strateginya bisa juga bekerja sama dengan institusi pendidikan gitu ya, universitas yang memiliki fakultas teknik sipil gitu, struktur itu kan ya, artinya memang ini merupakan bidangnya gitu. Iya. Lantas apakah ini bisa dikatakan bahwa pekerja bangunan yang tadi disebutkan ini pekerja bangunan yang profesional dari teknik sipil ataukah dari warga swadaya ini, adakah bedanya hasilnya? Nanti ditahan dulu ya Pak Josia, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali. Haikal. Nggak terjepit apa-apa ya? Nggak terasa sakit apa-apa? Mi, tahu. Udah pasrah, udah nggak mikir yang macam-macam lagi. Pemirsa, memasuki hari ke-9 operasi pencarian dan penyelamatan gabungan korban bencana non-alam bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo resmi ditutup. Total korban meninggal dunia dalam insiden ini sebanyak 67 orang, termasuk 8 bagian tubuh. Seluruh korban bangunan musola ambruk Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditemukan dan dievakuasi tim SAR gabungan. Deputi 3 Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanganan Bencana BNPB Majen TNI Budi Irawan menyampaikan bahwa seluruh korban meninggal dunia yang ditemukan sudah dievakuasi dari reruntuhan bangunan selama operasi SAR gabungan digelar.
Kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh. Kemudian ada 7 body part. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 171 orang korban, 104 selamat dan 67 korban meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo. Hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian, nanti yang akan menentukan adalah dari pihak DVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area termasuk sisa-sisa bangunan. Operasi pencarian korban ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khazini pada Senin 29 September lalu hari ini resmi ditutup. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menutup operasi ini melalui apel resmi di halaman Pondok Pesantren pada hari ke-9 usai terjadinya insiden. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana proses identifikasi? Langsung saja kita tanyakan kepada Goldi Gumilang yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Sidoarjo, Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur maksud kami. Silakan, Goldi. Ya, selamat malam rekan dan juga pemirsa dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Korban yang telah berhasil teridentifikasi berjumlah 12. Jika ditambah dengan jumlah yang telah teridentifikasi di Rumah Sakit Sidoarjo, sehingga total adalah 17 korban ataupun 17 kantong jenazah yang sudah teridentifikasi. Hingga saat ini pemirsa masih sekitar 50 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Dan saat ini kami masih menunggu data terbaru dari tim DVI Jawa Timur, mengingat ada beberapa sampel DNA ataupun hasil tes DNA dari Pusdokes Mabes Polri yang yang sudah dikirimkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan saat ini pemirsa dapat kami informasikan ulang bahwa 50 korban ataupun 50 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi dan 17 korban telah teridentifikasi sehingga total korban meninggal dunia adalah 67. Dan pada hari ini rekan dan juga pemirsa proses evakuasi ataupun pencarian korban reruntuhan gedung Ponpes Al-Khazini Sidoarjo Jawa Timur sudah ditutup dan total untuk korban yang berhasil terdata ataupun terevakuasi adalah 171 korban dengan rincian 67 korban meninggal dunia, 8 diantaranya merupakan body part dan 104 korban selamat. Saat ini pemirsa, tadi kami juga sempat menanyai Kabidokes Polda Jawa Timur dengan Kombes Pol Kusnan. Dia mengatakan bahwa proses identifikasi dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari pencocokan data primer, sekunder, dan juga tes DNA. Sementara itu informasi yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Bayangkara. Kembali ke rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita lanjutkan dialog Pak Josida. Jadi kita sudah sempat membahas mengenai adanya
Bagaimana jika ada pekerja bangunan yang sifatnya gotong royong ini, apakah hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan begitu? Ya, memang kalau katakanlah misalnya ada pekerja bangunan yang dalam tanda kutip bukan pekerja ya, artinya dia hanya membantu gitu. Membantu kalau menurut saya ya nggak masalah, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Jadi katakan misalnya Anda mau ngecor, ya dia misalnya ngoper ember coran nggak masalah gitu loh. Tapi yang ngecornya itu, ya itu harus orang yang mengerti. Artinya ketika kita menuang semen, beton untuk mengecor, itu kan harus kita lakukan pemadatan. Nah itu bagaimana teknik pemadatannya juga itu harus tahu. Jadi kalau misalkan dia hanya tuang-tuang saja, itu bisa-bisa keropos. Nah jadi artinya membantu sesuai dengan kapasitasnya lah kalau menurut saya. Jadi tetap harus ada orang yang mengawasi. Atau kalaupun misalnya diperlukan ya harus di training dulu nih orangnya gitu loh. Artinya ya itu sebetulnya bukan hal yang sulit gitu ya untuk katakan bagaimana mengecor, tapi artinya harus diberikan edukasi lah bagaimana mengecornya itu. Baik, Pak Kiai Fahrul, kami juga ingin menanyakan dengan adanya evaluasi terhadap gedung-gedung di pondok pesantren ini, apakah perlu adanya keterlibatan dari yayasan pesantren maupun organisasi keagamaan, Pak Kiai? Evaluasi yang akan dilakukan saya kira ya harus melibatkan pimpinan pesantren dan ahli ya. Bagaimana kualitas bangunan yang ada itu supaya bisa dinilai kembali, terutama bangunan yang kuno-kuno agar tidak terjadi hal ini di kemudian hari. Saya kira itu satu langkah yang bagus dan pemerintah saya kira punya kemampuan untuk itu di setiap daerah. Ya. Baik, Pak Josia, dengan yang ada dari pemerintah ini sudah sesuai dengan instruksi, ada langkah-langkah yang akan diambil, namun apa sesungguhnya yang harus dilakukan ataupun prioritas dari pemerintah dalam melakukan evaluasi ataupun pengecekan terhadap bangunan di pondok pesantren? Ya, menurut saya yang perlu mendapat perhatian itu kalau yang dalam tanda kutip bangunan tumbuh itu loh. Bangunan tumbuh? Bangunan tumbuh. Saya lebih khawatir terhadap bangunan yang tumbuh ini meskipun dia baru. Artinya bangunan tumbuh itu? Tumbuh artinya yang seperti mungkin yang telah terjadi ini, katakan awalnya itu hanya 2 lantai, kemudian ditambah jadi 3 lantai, jadi 4 lantai. Nah ini yang bahaya. Artinya ya saya pikir mungkin karena akibat swadaya masyarakat gitu ya, ketidaktahuan juga gitu, merasa bahwa masih kuat gitu. Jadi sebetulnya kalau bangunan itu berdiri bukannya masih kuat, mungkin memang belum roboh gitu loh. Mohon maaf. Jadi yang hal-hal yang seperti ini, yang tipe-tipe bangunan yang tumbuh ini, yang awalnya 2 lantai itu jadi 3 lantai, ini yang harus mendapat perhatian yang pertama-tama. Saya pikir. Kalau katakanlah misalnya bangunan yang zaman Belanda, belum tentu juga bangunan zaman Belanda itu tidak kuat. Jadi bukan karena bangunan kuno yang harus diprioritaskan untuk dalam menurut saya tidak. Yang harus prioritas itu pertama itu adalah bangunan yang dibangun tidak didesain dari awal, dalam arti yaitu tadi dari 2 lantai jadi 3 lantai katakan, adanya penambahan. Nah bangunan-bangunan yang mengalami penambahan ini yang menurut saya yang prioritas pertama. Kedua ya mungkin baru yang sudah kuno ya, yang artinya yang sudah usianya tua gitu. Baik, Pak Kiai, sesungguhnya apa yang menjadi pertimbangan ataupun penyebab adanya bangunan tumbuh tersebut, Pak Kiai? Ya kadang memang efisiensi lahan ya, mereka lahannya sangat terbatas dan mereka pikir itu kuat, tapi kan yang mereka pikir belum tentu benar ya, karena tukang di kampung itu kan hanya berdasarkan perkiraan, sementara mungkin kalau ahli teknik kan bisa mengukur besar kolom yang harus dilakukan. Memang saya melihat banyak seperti itu, bangunan 2 dinaikkan ke 3, jadi mereka tanpa perencanaan sebelumnya ya karena efisiensi, ataupun mereka mengira itu kuat, nah padahal perkiraan itu ya bisa jadi salah. Makanya saya kira memang kalau ada ahlinya yang menilai ya itu lebih baik, sangat lebih baik. Pak Josia, dengan adanya peristiwa ini kita tentu akan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apakah untuk perizinan bangunan ini akan dilakukan secara menyeluruh sedianya, termasuk juga para pekerjanya harus diperiksa? Maksudnya untuk kasus yang ini, ya saya pikir ya pastinya
perizinan itu yang sekarang namanya PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Saya pikir itu merupakan tahap awal, tahap pertama-tama yang harus dilalui, karena artinya ketika kita mengajukan PBG, persetujuan bangunan gedung, itu harus sudah lengkap dokumennya. Artinya ada gambarnya, ada perencana yang bertanggung jawab siapa, dan perencana ini sudah tersertifikasi. Artinya ini tahapan awal untuk screening bahwa ini layak gitu loh. Nah, saya pikir itu harus digalakan ya. Artinya juga yang ada saat ini itu seringkali jadi kucing-kucingan gitu. Kucing-kucingan, katakanlah misalnya mau bangun rumah gitu ya, tapi dia ngumpet-ngumpet gitu loh. Termasuk jika ingin membangun dari bangunan yang sudah ada, itu harus ada PBG-nya. Nah, beda. Jadi kalau katakan ya betul harus ada PBG-nya, dan sebetulnya untuk yang bangunan-bangunan existing, apalagi bangunan umum, itu ada yang namanya SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, itu harus diajukan tiap 5 tahun. Ya tujuannya supaya apa ya? Supaya kalau katakan bisa ada perubahan bisa diketahui. Sehingga kalau ada penyimpangan atau kesalahan itu bisa diperbaiki lah gitu loh. Ya saya pikir tujuannya ya sangat baik ya untuk hal itu ya. Ya, Pak Kiai, apakah dari pesantren yang ada di Indonesia ini, apakah sudah memiliki sertifikat layak fungsi ataupun dari PBG itu sendiri mayoritas, Pak Kiai? Saya tidak tahu persis ya, tapi kalau pesantren yang baru yang akhir-akhir ini itu memang ada persyaratan, apalagi kalau itu bantuan dari pemerintah biasanya harus melibatkan cipta karya. Tetapi kalau itu pesantren yang swadaya yang di desa-desa itu mungkin sebagian besar tidak gitu. Nah, jika tidak memiliki sertifikasi layak fungsi ataupun PBG ini, adakah sanksinya, Pak Josia? Iya, kalau secara aturan sudah diatur kemudian tidak diikuti ya pasti ada sanksinya harusnya ya. Tapi ya saya pikir kalau dalam hal ini ya karena tadi Pak Kiai juga sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya swadaya masyarakat. Artinya sebetulnya kalau menurut saya kita perlu hargai juga peran serta masyarakat dalam artinya pesantren ini kan untuk salah satu peran serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Betul. Ya. Jadi saya pikir ya dalam hal ini kita harus bantu lah. Artinya kalau tadi dikatakan bahwa Bapak Presiden telah mengatakan harus dilakukan evaluasi, saya pikir ini suatu langkah yang baik ya, yang perlu kita dukung. Dan saya pikir juga perlu juga melibatkan institusi pendidikan seperti universitas yang memiliki fakultas teknik gitu, yang ada teknik sipilnya untuk ya bersama-sama lah melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan existing ini. Lantas solusinya yang paling terdekat yang harus diambil oleh pemerintah apa? Menurut saya melakukan evaluasi terutama fokusnya itu untuk yang bangunan-bangunan yang tumbuh itu. Jadi mungkin di data. Ya fokusnya karena pastinya terbatas juga ya kalau tadi dikatakan ada berapa 30 atau 40 ribu pesantren, sedangkan universitas atau PU juga Cipta Karya mungkin terbatas, jadi kita fokus ke yang tadi itu. Baik, terima kasih Pak Josia, terima kasih juga Pak Kiai Fahrur waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Dua tahun sudah perang di Gaza, Palestina, pemirsa, sudah lebih dari 67.000 nyawa melayang akibat perang tersebut. Lantas kapan sebenarnya kemerdekaan ini bisa didapatkan oleh warga Gaza dan juga kapan perang akan berakhir? Kami akan bahas untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Asra Virgianita yang merupakan pengamat hubungan internasional dan juga dosen Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Bang Faisal Asegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam Mbak. Terima kasih sudah kembali hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung bersama kami melalui sambungan virtual Bang Mardhani Alisera, politikus sekaligus juga Ketua BKSAP. Selamat malam Bang Mardhani, sudah tersambung. Malam Mbak Tiara dan semua yang di studio. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin ke Bu Asra terlebih dahulu.
2 tahun sudah perang Gaza Palestina antara Hamas dan juga Israel begitu ya. Apa catatan Anda berkaitan dengan perubahan situasi dan juga dinamika politik global begitu ya Bu selama 2 tahun ini? Ya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ada perkembangan yang positif ya dengan meningkatnya dukungan publik internasional terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya, dan beberapa inisiatif-inisiatif yang kemudian hadir. Kita bisa lihat di UNGA kemarin ya, di sidang umum PBB, bagaimana juga dukungan terhadap Palestina juga semakin menguat gitu ya atas kemerdekaan Palestina. Begitupun juga Trump yang muncul dengan skenario peace plan-nya ya, desakan untuk gencatan senjata, dan menurut saya ini suatu hal yang positif, namun belum substantif berkaitan dengan capaian kemerdekaan Palestina itu sendiri. Hari ini kita masih banyak fokus terhadap isu genosidanya gitu ya, yang menurut saya itu juga satu persoalan besar gitu ya. Dan tawaran Trump misalnya untuk bicara tentang gencatan senjata ini menurut saya agak menghilangkan beberapa poin yang disampaikan ya, kalau kita baca lebih jauh agak menghilangkan konteks kejahatan perang, quote and quote gitu, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi dalam 20 poin itu? Dalam 20 poin itu. Jadi 20 poin ini masih terkesan memberikan ruang yang sangat lebih nyaman buat Israel gitu ya, quote yang nyamannya quote and quote ya, buat Palestina untuk kemudian memainkan situasi di Gaza gitu ya. Timbang kita bicara terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Palestina hari ini gitu. Konsep economic development misalnya yang juga ditawarkan ya oleh Trump, menurut saya ini juga sangat intervensionis gitu sifatnya ya, karena konteks economic development yang ditawarkan oleh Trump sendiri menurut saya harusnya datang dari masyarakat Palestina sendiri, bukan atas dasar skenario dari pihak luar gitu ya. Ini sangat besar ruangnya untuk kemudian masuk pihak-pihak yang kemudian akan semakin memperparah situasi di dalam. Seharusnya Palestina lah yang kemudian ini berhak untuk menentukan seperti apa ke depannya begitu, termasuk juga dengan wilayah-wilayah yang nanti akan diduduki oleh warga Palestina sendiri. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dari perang 2 tahun ini sebenarnya kalau menurut Anda siapa yang diuntungkan? Saya punya 3 catatan. Yang pertama, kalau kita lihat secara perangnya itu sendiri, ya Israel sudah kalah. Negara sebesar Israel dapat suplai dari produsen senjata Inggris, Prancis, Jerman, terus didukung secara politik di PBB oleh Amerika Serikat, terus melawan milisi Hamas, Jihad Islam, dan ada 8 sekitar milisi itu di Gaza yang berperang itu. Di wilayah yang sudah mereka blokade sejak 2007 dan mereka tidak mampu. Netanyahu tidak gagal mencapai 4 tujuan perangnya. Pertama, memaksa Hamas menyerah, dan terus demilitarisasi Gaza, artinya tidak lagi ada kelompok bersenjata. Yang ketiga, menguasai Gaza. Yang keempat, membebaskan semua sandera. Dalam 2 tahun, negara sebesar Israel yang didukung negara-negara besar Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa gagal mencapai tujuan perang. Itu sebuah kekalahan, itu sebuah aib. Nah, yang kedua saya lihat catatannya adalah bahwa 2 tahun perang Gaza ini makin membuktikan bahwa dunia itu sudah frustasi terhadap isu Palestina. Bagaimana mungkin kita lompat jauh berbicara tentang solusi 2 negara, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Menghentikan genosida di depan mata aja nggak mampu, nggak bisa. Belum lagi bagaimana masa depan Gaza kalau perang selesai. Kalau perang selesai, kalau menurut saya sih nggak akan selesai perang. Bakal terus berlanjut. Kenapa nggak akan selesai? Sudah turun tangan ya di sini ya? Enggak, karena kan ini masalah Palestina ini kan hakikatnya penjajahan. Bagaimana mungkin kita memaksa bangsa yang dijajah untuk menghentikan perang melawan penjajah? Jadi perang ini tidak akan pernah selesai. Jadi saya lihat ini dunia sudah frustasi. Yang anehnya begini. Selama 2 tahun perang, Amerika Serikat memveto 6 draft resolusi yang memerintahkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Artinya kan sama dengan yang diinginkan Trump melalui rencana damainya. Jadi aneh, sangat naif ketika para pemimpin dunia lainnya termasuk para pemimpin negara Arab Muslim mendukung rencana Trump. Padahal Amerika Serikat sendiri di bawah Biden sebelumnya sama Trump memveto draft yang sama untuk menerapkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Jadi aneh kalau kita mendukung itu. Nah, yang ketiga catatan saya akhirnya membuktikan bahwa
Palestina itu hakikatnya berjuang sendiri melawan Israel. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bangsa Palestina itu bukan simpati. Buat saya pengakuan dari negara-negara barat setelah 2 tahun genosida, puluhan ribu orang tewas, tiba-tiba mereka menyampaikan pengakuan. Pengakuan itu menurut saya simpati. Padahal yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah keadilan. Keadilan yang harus segera dilakukan adalah yang menghukum Israel. Mereka kan sudah dianggap penjahat perang. Dan keadilan puncaknya yaitu menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Baik, menarik. Nanti saya juga akan masuk ya kepada 20 poin tadi. Sebenarnya Amerika apa yang diinginkan dengan adanya resolusi ataupun juga perdamaian yang kemudian dikeluarkan juga oleh Trump. Tapi saya ke Bang Mardhani terlebih dahulu. Bang Mardhani, apakah Anda setuju apa yang juga tadi sempat disinggung oleh Bang Faisal bahwa 2 tahun ini menunjukkan kegagalan dunia termasuk Indonesia untuk menegakkan prinsip kemanusiaan, Bang? Ya, yang pertama tentu selalu ada 2 sisi ya. Bahwa yang Faisal sampaikan itu sangat benar ketika kita ingin menjalankan proposalnya Donald Trump yang selama 2 tahun ini sangat tidak adil, sangat menjadi pelindung, bahkan support khusus Zionis Israel Netanyahu. Tetapi fakta yang lain adalah kita punya komplikasi bahwa Israel, Amerika, dan segala sekutunya punya semua kekuatan untuk terus membuat genosida terjadi di Palestina. Antara yang ideal bahwa kita ingin menegakkan aturan, hukum Israel, genosida itu tidak bisa dibiarkan, hentikan. Dengan saat yang sama, ada secercah harapan dari proposal yang sangat tidak adil dari Donald Trump itu, tapi bisa menghentikan genosida, bisa menghentikan kehancuran. Nah, sehingga dua-duanya buat saya benar. Dan dua-duanya kita coba jalankan bahwa Palestina harus mendapatkan haknya secara utuh, yang itu tidak tergambar di dalam 20 poinnya Donald Trump, karena sangat bias dan sangat pro Zionis Israel, tapi saat yang sama dengan kebesarannya Hamas melihat khawfud dararain, mencegah keburukan yang lebih buruk lagi, sehingga menerima proposal itu agar hentikan dahulu bencana kemanusiaan yang paling biadab di abad 21 ini. Baik. Begitu. Bencana kemanusiaannya, kemudian juga genosidanya itu yang kemudian difokuskan oleh Amerika Serikat dan juga dalam 20 poin tersebut. Kami juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian ini langkah ke depannya, karena memang sekalipun Amerika sudah berbicara, tapi nampaknya hari ini juga Israel masih terus menggempur wilayah Gaza. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. 2 tahun sudah perang di Gaza Palestina, pemirsa, sudah lebih dari 67.000 nyawa melayang akibat perang tersebut. Lantas kapan sebenarnya kemerdekaan ini bisa didapatkan oleh warga Gaza dan juga kapan perang akan berakhir? Kami akan bahas untuk Anda pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Ibu Asra Firjianita yang merupakan pengamat hubungan internasional dan juga dosen Universitas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya juga sudah ada Bang Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bang Faisal. Malam, Mbak. Terima kasih sudah kembali hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kemudian juga tersambung bersama kami melalui sambungan virtual Bang Mardhani Alisera, politikus sekaligus juga Ketua BKSAP. Selamat malam Bang Mardhani, sudah tersambung. Malam Mbak Tiara dan semua yang di studio. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin ke Bu Asra terlebih dahulu. 2 tahun sudah perang Gaza Palestina antara Hamas dan juga Israel, begitu ya. Apa catatan Anda berkaitan dengan perubahan situasi dan juga dinamika politik global begitu ya Bu selama 2 tahun ini? Ya. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ada perkembangan yang positif ya dengan meningkatnya dukungan publik internasional terhadap kemerdekaan Palestina gitu ya, dan beberapa inisiatif-inisiatif yang kemudian hadir. Kita bisa lihat di UNGA kemarin ya, di sidang umum PBB, bagaimana juga dukungan terhadap Palestina juga semakin menguat gitu ya atas kemerdekaan Palestina. Begitupun juga Trump yang muncul dengan skenario peace plannya ya, desakan untuk gencatan senjata, dan menurut saya ini suatu hal yang positif namun belum substantif berkaitan dengan capaian kemerdekaan Palestina itu sendiri.
hari ini kita masih banyak fokus terhadap isu genosidanya gitu ya, yang menurut saya itu juga satu persoalan besar gitu ya. Dan tawaran Trump misalnya untuk bicara tentang gejatan senjata, ini menurut saya agak menghilangkan beberapa poin yang disampaikan ya, kalau kita baca lebih jauh, agak menghilangkan konteks kejahatan perang, quote and quote gitu, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi dalam 20 poin itu? Dalam 20 poin itu. Jadi 20 poin ini masih terkesan memberikan ruang yang sangat lebih nyaman buat Israel gitu ya, quote nyamannya quote and quote ya, buat Palestina untuk kemudian memainkan situasi di Gaza gitu ya. Timbang kita bicara terhadap apa yang kemudian dirasakan oleh masyarakat Palestina hari ini gitu. Konsep economic development misalnya yang juga ditawarkan ya oleh Trump, menurut saya ini juga sangat intervensionis gitu sifatnya ya, karena konteks economic development yang ditawarkan oleh Trump sendiri menurut saya harusnya datang dari masyarakat Palestina sendiri, bukan atas dasar skenario dari pihak luar gitu ya. Ini sangat besar ruangnya untuk kemudian masuk pihak-pihak yang kemudian akan semakin memperparah situasi di dalam. Seharusnya Palestina lah yang kemudian ini berhak untuk menentukan seperti apa ke depannya, begitu termasuk juga dengan wilayah-wilayah yang nanti akan diduduki oleh warga Palestina sendiri. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, dari perang 2 tahun ini sebenarnya kalau menurut Anda siapa yang diuntungkan? Saya punya 3 catatan. Yang pertama, kalau kita lihat secara perangnya itu sendiri, ya Israel sudah kalah. Negara sebesar Israel dapat suplai dari produsen senjata Inggris, Prancis, Jerman, terus didukung secara politik di PBB oleh Amerika Serikat, terus melawan milisi Hamas, Jihad Islam, dan ada 8 sekitar milisi itu di Gaza yang berperang itu. Di wilayah yang sudah mereka blokade sejak 2007 dan mereka tidak mampu. Netanyahu tidak gagal mencapai 4 tujuan perangnya. Pertama, memaksa Hamas menyerah dan terus demilitarisasi Gaza, artinya tidak lagi ada kelompok bersenjata. Yang ketiga, menguasai Gaza. Yang keempat, membebaskan semua sandera. Dalam 2 tahun, negara sebesar Israel yang didukung negara-negara besar Amerika Serikat dan negara-negara besar Eropa gagal mencapai tujuan perang. Itu sebuah kekalahan, itu sebuah aib. Nah, yang kedua saya lihat catatannya adalah bahwa 2 tahun perang Gaza ini makin membuktikan bahwa dunia itu sudah frustasi terhadap isu Palestina. Bagaimana mungkin kita lompat jauh berbicara tentang solusi 2 negara, pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Menghentikan genosida di depan mata aja nggak mampu, nggak bisa. Belum lagi bagaimana masa depan Gaza kalau perang selesai. Kalau perang selesai, kalau menurut saya sih nggak akan selesai perang. Bakal terus berlanjut. Kenapa nggak akan selesai? Sudah turun tangan ya di sini ya? Enggak, karena kan ini masalah Palestina ini kan hakikatnya penjajahan. Bagaimana mungkin kita memaksa bangsa yang dijajah untuk menghentikan perang melawan penjajah? Jadi perang ini tidak akan pernah selesai. Jadi saya lihat ini dunia sudah frustasi. Yang anehnya begini. Selama 2 tahun perang, Amerika Serikat memveto 6 draft resolusi yang memerintahkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Artinya kan sama dengan yang diinginkan Trump melalui rencana damainya. Jadi aneh, sangat naif ketika para pemimpin dunia lainnya termasuk para pemimpin negara Arab Muslim mendukung rencana Trump. Padahal Amerika Serikat sendiri di bawah Biden sebelumnya sama Trump memveto draft yang sama untuk menerapkan gencatan senjata permanen dan segera di Gaza. Jadi aneh kalau kita mendukung itu. Nah, yang ketiga catatan saya akhirnya membuktikan bahwa Palestina itu hakikatnya berjuang sendiri melawan Israel. Kenapa? Karena yang dibutuhkan bangsa Palestina itu bukan simpati. Buat saya pengakuan dari negara-negara barat setelah 2 tahun genosida, puluhan ribu orang tewas, tiba-tiba mereka menyampaikan pengakuan. Pengakuan itu menurut saya simpati. Padahal yang dibutuhkan bangsa Palestina adalah keadilan. Keadilan dalam yang harus segera dilakukan adalah yang menghukum Israel. Mereka kan sudah dianggap penjahat perang. Dan keadilan puncaknya yaitu menjadikan Palestina negara merdeka dan berdaulat. Baik, menarik. Nanti saya juga akan masuk ya kepada 20 poin tadi. Sebenarnya Amerika apa yang diinginkan dengan adanya resolusi ataupun juga perdamaian yang kemudian dikeluarkan juga oleh Trump. Tapi saya ke Bang Mardhani terlebih dahulu. Bang Mardhani, apakah Anda setuju apa yang juga tadi sempat disinggung oleh Bang Faisal bahwa 2 tahun ini menunjukkan kegagalan dunia termasuk Indonesia untuk menegakkan prinsip kemanusiaan, Bang? Ya, yang pertama tentu selalu ada 2 sisi ya. Bahwa yang Faisal sampaikan itu sangat benar ketika
kita ingin menjalankan proposalnya Donald Trump yang selama 2 tahun ini sangat tidak adil, sangat menjadi pelindung, bahkan support khusus Zionis Israel Netanyahu. Tetapi fakta yang lain adalah kita punya komplikasi bahwa Israel, Amerika, dan segala sekutunya punya semua kekuatan untuk terus membuat genosida terjadi di Palestina. Antara yang ideal bahwa kita ingin menegakkan aturan, hukum Israel, genosida itu tidak bisa dibiarkan, hentikan. Dengan saat yang sama ada secercah harapan dari proposal yang sangat tidak adil dari Donald Trump itu, tapi bisa menghentikan genosida, bisa menghentikan kehancuran. Nah, sehingga dua-duanya buat saya benar, dan dua-duanya kita coba jalankan bahwa Palestina harus mendapatkan haknya secara utuh, yang itu tidak tergambar di dalam 20 poinnya Donald Trump karena sangat bias dan sangat pro Zionis Israel. Tapi saat yang sama dengan kebesarannya Hamas melihat khawfud dararain, mencegah keburukan yang lebih buruk lagi, sehingga menerima proposal itu agar hentikan dahulu bencana kemanusiaan yang paling biadab di abad 21 ini. Baik. Gitu. Bencana kemanusiaannya, kemudian juga genosidanya itu yang kemudian difokuskan oleh Amerika Serikat dan juga dalam 20 poin tersebut. Kami juga nanti akan membahas ya bagaimana kemudian ini langkah ke depannya, karena memang sekalipun Amerika sudah berbicara, tapi nampaknya hari ini juga Israel masih terus menggempur wilayah Gaza. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya langsung ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya apa yang saat ini sedang terjadi ketika Trump sudah memerintahkan Israel untuk berhenti dan sudah disetujui oleh Hamas, tapi hingga hari ini buktinya gempuran-gempuran tersebut masih terjadi. Apakah ini bentuk pemberontakan Israel terhadap Amerika Serikat atau bagaimana? Kalau pemerintahan Netanyahu ini kan didukung dua menteri garis kerasnya, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dengan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Jadi dua menteri ini kan ingin perang terus berlangsung, tidak ingin ada perdamaian. Makanya ketika Trump mengumumkan bahwa Netanyahu harus ini, dia kaget. Jadi Netanyahu sebenarnya kaget, tapi dia akhirnya bilang bahwa dia tidak akan mundur dari Gaza, dia akan terus berperang dan dia ingin menguasai Gaza. Karena secara sejarah ketika Perdana Menteri Ariel Sharon secara sepihak menarik mundur dari Gaza pada Agustus 2005, itu Netanyahu termasuk anggota Knesset yang menolak rencana kontroversial Sharon itu sendiri. Jadi ya tidak aneh ketika akhirnya Netanyahu tidak ingin ada perdamaian di Gaza, karena memang ingin keluar dari Gaza, karena memang dia dari awal tidak setuju Israel mundur dari Gaza. Jadi tidak aneh dengan sikap sikap Netanyahu sekarang. Oke, baik. Bu Osra, seperti yang tadi sudah disinggung juga ya, bahwa sebenarnya aneh juga ketika Trump meminta untuk segera gencatan senjata, sementara ada upaya perdamaian sebelumnya yang berkali-kali juga digagalkan, baik itu Amerika Serikat atau Israel sendiri. Motif dari 20 poin yang sudah dibuat Trump ini apa sebenarnya, Bu? Kalau dilihat secara bercanda, motifnya ya mungkin yang kita sampaikan itu ya, Trump sangat ingin dapat Nobel perdamaian. Oke. Jadi rasanya ini kalau mau dilihat ini ya, saya melihat bahwa ada ketidakseriusan yang di dalam dalam perumusan skenario ini gitu ya. Hal substansi yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina gitu ya, dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kejahatan Israel itu nggak jadi tujuan dari skenario yang ditawarkan oleh Trump ini atau plan yang ditawarkan oleh Trump ini. Alih-alih cuma untuk menunjukkan Trump dengan inisiatifnya gitu ya, dan juga bagaimana kemudian sebenarnya ruang-ruang yang tadi saya sampaikan, ruang-ruang yang diberikan lebih banyak untuk Israel gitu ya, ketimbang memikirkan bagaimana kelanjutan dari Palestina gitu ya. Misalnya rekonstruksi jangka panjangnya nggak ada gitu ya di dalam skenario yang ditawarkan gitu. Kemudian kalau pemerintah Palestina sudah merdeka misalnya, siapa yang akan masuk gitu ya, itu yang tadi disampaikan ya. Kita tadi ngobrol ya, bagaimana kemudian kemudian ada orang lain gitu ya, ada otoritas lain yang masuk ke Palestina untuk mengatur pemerintahan. Ini kan juga satu bentuk kolonialisme baru gitu ya, yang kemudian dirasakan lagi. Jadi sempat dimention Tony Blair begitu ya, Bu, salah satunya. Seperti itu ya. Jadi menurut saya ini seakan-akan juga
menghilangkan perannya UN yang selama ini kita anggap sebagai suatu otoritas bersama gitu, yang kemudian punya otoritas untuk melakukan quote-unquote intervensi ataupun juga gerakan-gerakan yang lebih dalam bahasanya masyarakat internasional gitu, atau masyarakat global gitu ya. Jadi saya nggak melihat keseriusan yang sedemikian rupa gitu ya di dalam skenario yang dilakukan oleh Trump ini untuk benar-benar berpikir tentang kemerdekaan Palestina, persoalan kemanusiaan dan genosida yang terjadi, dan bagaimana kemudian menghukum gitu ya, konteksnya menghukum Israel di dalam apa yang sudah mereka lakukan selama ini terhadap masyarakat Palestina yang sudah memakan korban sedemikian rupa gitu ya. Oke, baik. Sama dengan Anda, Bang Mardhani, Anda juga tidak melihat keseriusan dari Donald Trump untuk kemudian memberikan kemerdekaan yang selama ini diinginkan Palestina? Setuju dengan Mbak Asra, bahkan saya melihat selama ini Donald Trump adalah part of the problem, bukan part of the solution. Tetapi faktanya adalah yang punya kuasa veto, yang punya kuasa untuk melakukan inisiatif masih ada pada Amerika. Dan karena itulah proposal ini, no matter how fragile, tidak masalah serapuh apapun, tetap ada cahaya di ujung harapan agar genosidanya berhenti, agar bantuan segera masuk, agar Palestina segera mendapatkan kestabilannya. Kan kalau dari 20 itu akan ada Dewan Nasional yang mendapat mandat untuk mengelola Palestina. Masih ada 1001 pertanyaan, wilayahnya di mana, siapa yang menentukan orang-orang yang akan dipercaya, bagaimana mendengar hak-hak dari warga Palestina. Tetapi di atas semua problem-problem tadi, yang paling utama memang menghentikan genosida. Yang paling utama memang bagaimana berhenti dahulu Israel itu berbuat kekejaman. Ini tidak adil, ini tidak ideal, tapi ini salah satu cahaya kecil di ujung jalan. Sehingga banyak negara memang tidak, kalau Faisal kan selalu ingin yang ideal ya memang sebagaimana Francesca Albanese, ya, putusan khusus PBB yang memang mengatakan di Anatomy of Genocide, sebagaimana Noam Chomsky yang mengatakan sederhana kok, memang harus ada yang dihukum karena mengambil kebebasan dan tanah orang lain, yaitu Israel Zionis. Tetapi faktanya memang ketika melihat anatomi kompleksnya, kekuasaan ada di mereka, veto ada di mereka, inisiatif masih sama mereka, yang lain sangat tergantung. Nanti kalau kita lihat kan, Jordan kah, Mesir kah, banyak negara Arab sangat tergantung kepada Amerika. Nah karena itulah saya pada posisi tidak ingin menyalahkan negara-negara Arab, tidak ingin menyalahkan yang lain, tetapi ini ada cahaya di ujung jalan. Itu kata kunci. Oke, Bang Mardhani. Saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya apa yang membuat Hamas akhirnya menyetujui ya proposal tersebut di antara seluruh ketidakpastian ini, Bang? Sebenarnya Hamas setuju itu dalam konteks untuk kemaslahatan. Jadi tidak ada poin-poin yang menjadi batasnya, seperti pelucutan senjata mereka tidak mau. Terus ada otoritas asing, otoritas transisi asing. Kan aneh. Bangsa Palestina melawan Israel itu untuk merdeka, tiba-tiba di proposal Trump ada otoritas transisi asing. Itu kan sama aja penjajahan gaya baru seperti tadi disebut oleh Bu Asra. Itu sangat aneh. Nah, itu menjadi salah satu dua diantaranya poin dari Hamas yang tidak mungkin untuk mereka setujui. Jadi nah masalah pertukaran tahanan itu kan harus dilihat seberapa fair tahanannya, karena Hamas sudah meminta sebelumnya, posisi Hamas itu sebelum berbicara pertukaran tahanan, artinya serangan harus dihentikan,
kemudian pasukan Israel harus mundur, baru berbicara tentang pertukaran tahanan. Baru bantuan bisa masuk. Bagaimana mungkin kalau perang tidak dihentikan, pasukan Israel masih ada di lapangan, berbicara tentang bantuan bisa masuk, kemudian berbicara tentang pertukaran tahanan. Jadi itu proposal yang tidak mungkin. Kalau tadi Pak Mardhani bilang fakta bahwa Amerika yang bisa melaksanakan ini untuk menghentikan, ya artinya ada fakta yang sebaliknya yang memperkuat bahwa para pemimpin negara Arab dan Muslim lemah. Artinya para pemimpin negara Arab dan Muslim ikut dengan komando Amerika yang kita tahu selalu bias mendukung Israel. Yaitu akhirnya, makanya sesuai tesis saya tulis 2008, Palestina cuma negara khayalan. Kalau lihat fakta yang tidak tadi. Tidak akan pernah merdeka, Bang? Tidak akan pernah merdeka. Ya tadi Pak Mardhani bilang kita ini lemah. Semuanya itu dikendali Amerika. Kan aneh ketika para pemimpin negara Arab Muslim menyerahkan, sangat naif gitu. Amerika yang selama ini selalu bias mendukung Israel, terus para pemimpin negara Arab Muslim ikut dengan kendali Amerika untuk menyelesaikan, jangankan bicara Palestina merdeka, menyelesaikan Gaza aja kita ikut kendali Amerika. Padahal Amerika juga ikut bertanggung jawab dalam genosida di Gaza. Baik, saya ke Bu Asra singkat Bu. Sebenarnya yang ingin kita ketahui bersama adalah bagaimana sebenarnya skenario ke depannya ya. Karena kita sudah tahu bahwa Amerika ini mendesak untuk kemudian memerdekakan Palestina, mengubah situasi. Tapi di sisi lain kita secara kenyataan tidak mungkin, ada beberapa ketidakpastian yang kemudian ini bisa dihadirkan, terutama Israel yang terus-menerus tidak mematuhi peraturan yang ada begitu ya sebelumnya. Seperti apa? Nah, saya kira perlu ada terobosan ya yang harus dilakukan, terutama dengan sikap kita ya. Jadi saya sepakat tadi kalau kita bergantung sama Amerika ya kita akan jadi bahan dari skenario-nya mereka gitu ya. Lagi-lagi menurut saya perlu solidaritas ya, membangun solidaritas antar negara-negara selatan terutama ya, yang kemudian kita akan mendorong. Misalnya tadi misalnya Mas Agung ya sore tadi menyampaikan bagaimana misalnya konteks kita bisa melakukan hal yang lebih kuat, melakukan embargo ekonomi misalnya gitu ya terhadap Israel untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa gitu. Atau mungkin kita membangun kekuatan bersama negara-negara berkembang lainnya untuk bisa menekan skenario yang benar-benar memang basisnya adalah solidaritas gitu ya, ketimbang bicara skenario yang ditawarkan oleh Trump. Baik Bu Asra, tentu kita harapkan yang terbaik tentunya, sekalipun lagi-lagi penuh dengan ketidakpastian, tapi doa terbaik tentunya untuk Palestina. Terima kasih banyak Bu Asra sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Bang Faisal, Bang Mardhani juga bergabung melalui sambungan Zoom. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, hari ini tepat 2 tahun genosida di Gaza Palestina berlangsung, aksi bela Palestina kembali berlangsung di Jakarta. Ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Massa menyerukan kemerdekaan Palestina dan menentang genosida Israel. Dalam aksinya ini, massa mengajak semua kalangan tidak henti menyuarakan hak-hak warga Palestina. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Welintania pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.